Sepotong senja untuk pacarku. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai. Tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di jauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkereta pada buih yang bagaikan impian. Selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu, semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata-kata di dunia ini, Alina. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna, kata-kata yang sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada. Dalam keadaan yang sama, seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari ruang dan waktu. Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan laut adalah carian logam meskipun buih pada debur ombak yang menghempaskan itu tetap saja putih seperti kapas dan langit tetap saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Aku memotong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang berdatangan berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang-orang melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik.
Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja paniknya sudah seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja-senja, cuma 1.003. Di jalan tol, mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirine polisi meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja itu hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa dan dicari-cari polisi. Sirine polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara, polisi itu memberikan peringatan. Pengemudi mobil Polres abu-abu metalik nomor SG 19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tidak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan... Aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpentar keluar pagar tepi jalan. Kutancap gas dan bernyelap-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sirine polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lain terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil, mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pendengarannya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh. Angin berdesir, langit semburat ungu, debur ombak mengempas ke pantai. Hanya pada mula senja ini kubawakan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan, aku tidak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya aku nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong terbuka, mobilku sudah kutinggalkan ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali. Terjatuh di atas sampah, merayap tangga-tangga, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tidak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya dengan tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan besing. Ku tengok ke bawah. Kulihat kelawar bergantungan. Aku ragu-ragu, namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong tapi tidak cukup untuk melihatku.
Kuraba senja dalam kantongku, cahayanya yang masih merah keemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibukkan kelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut, namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku harus berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja, Alina. Di ujung gorong-gorong di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu, cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya, Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua, dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untuk Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tidak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja, matahari, dan desat lautan yang bening dengan lidah ombak yang berdesis-desis. Tidak ada kotage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Alina, apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong itu kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tidak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang ingin jatuh cinta itu tidak ada seekor dinosaurus pun yang menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada 4 sisinya. Sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kanan dan kiri, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong. Gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergantungan, anak-anak gelandangan berkaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju pantai. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasannya masing-masing, mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Ku pasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu dan ternyata pas. Lantas ku kirimkan senja yang asli untukmu lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap.
Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan lemburannya sendiri. Namun semua itu tidak ada lagi karena seorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu, hanya untukmu, dari seorang yang ingin membahagiakanmu. Awas hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah, cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah, airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini, kukirimkan pula kerinduan padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia.